Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan di pagi hari ini adalah pagi yang mendung nggak karuan. Jadi di pagi ini saya sudah disuguhkan dengan indukan burung jalak nias yang saya jodohkan dengan burung jalak kebo itu nyegur di sumur depan rumah, teman-teman. Jadi ya ini kondisinya seperti ini, jadi setengah mati setengah hidup. Jadi dia udah merem kayak gini nih. Untung pagi-pagi itu udah ada api di tungku. Jadi di sini listriknya itu putih, jadi nggak bisa untuk menolong dia. Jadi pertolongan darurat adalah api di dalam tungku, teman-teman. Ya begitulah resiko-resiko yang saya tanggung di aviari tidak dipagar ini. Jadi kita harus selalu sabar dan telaten menghadapi semua kenyataan yang ada, teman-teman. Dan kita tidak bisa menghindari sesuatu yang tertulis di sini. Ya, jadi ini adalah burung yang kita damba-dambakan. Ini adalah harapan saya di aviary ini. Ya, tapi dia malah nyegur sumur karena bergulat dengan yang lain. Dan setelah 1 jam berlalu, burungnya sudah sehat ya, udah bisa nangkring, nggak seperti tadi. Ini sudah agak-agak kering bulunya, walaupun dia masih dokor gitu, masih nggak mau bunyi juga nih, tapi alhamdulillah masih selamat. Dan ini di duburnya itu gede banget, kayak mau bertelur, teman-teman. Jadi ya gimana lagi, kita usahakan agar cepat kering biar dia bisa dilepas, dan mungkin hari ini dia bertelur lagi. Karena untuk di glodoknya itu ada telurnya 3. Tadi saya lihat pagi-pagi kan, tadinya mau saya pisahkan, mau saya istirahatkan, ternyata di glodok ada telurnya 3. Jadi kita memaksakan agar burung ini itu jodohnya udah datang ya. Ya, jadi agar burung ini bisa segera mengeram ya, mengeram lagi, meneruskan pengeraman, karena sayang banget telurnya sudah ada di glodok, teman-teman. Ya, jadi nunggu sekitar 2 minggu kita udah punya cindilnya lagi. Jadi ya mudah-mudahan ini burung selamat dan sehat ya, dan tidak ada apa-apa ya setelah nyegur di sumur gitu, teman-teman. Kasihan banget ini, dan akhirnya sudah sehat ya. Jadi untuk yang lain, kenapa burung-burung di sini yang nakal-nakal saya kandangkan sementara, karena di sini kita sedang melatih burung-burung kecil ataupun anakan burung jalak yang paling utama ini diliarkan di sini. Karena ada banyak yang tidak pulang, banyak yang tidak berani tidur di rumah karena dihadang sama burung-burung yang sedang berkembang biak, teman-teman. Karena untuk tempat kita membudidayakan mereka itu terbatas. Jadi di kiri kanan itu paling 3 glodok, dan di depan 2 glodok itu udah habis. Sedangkan yang mau berkembang biak itu ada beberapa ekor burung, baik yang sudah produksinya lancar, dan setelah itu yang baru belajar juga ya, teman-teman. Jadi di sini kita harus memperhitungkan semuanya agar si burung-burung ini bisa berkembang biak dengan lancar, dan untuk indukannya juga enggak cuma 1-2 ya, tapi di sini kita mencetak indukan agar sampai 10 bahkan 20 atau enggak ya sampai banyak lah ya. Intinya agar burung-burung di sini cepat banyak untuk mengisi alam sekitar kita, teman-teman. Jadi untuk yang tidak pulang sebenarnya masih sering dengar suaranya untuk mencari makannya juga di sawah-sawah dekat kita. Tapi untuk pulangnya tidurnya itu ke gunung-gunung, ke kayu-kayu besar yang berlubang begitu ya. Tapi ya ini belum pernah dengar ya untuk burung jalaknya berkembang biak di luar, karena itu adalah anakan semua. Jadi mungkin ya belum belajar untuk beranak di luar sana, teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan burung-burung ini, burung-burung yang kita pelihara itu beranak pinak di alam sekitar, atau enggak ya di alam-alam yang jauh, nggak apa-apa ya. Dan mohon doanya untuk kalian semua, untuk teman-teman semua, dan mohon dukungannya juga untuk jaring, pulut, dan segala macam alat penangkapan burung. Mohon kalau ada burung-burung di sekitar kita ya, di Kecamatan Pagentan, tolong dijaga, karena di sini kita sedang melestarikan dengan tanpa pamrih, teman-teman. Jadi
ya kita pengen agar burung-burung sekitar kita ya banyak lagi seperti dulu, dan suaranya pun kayak dulu rame gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa membudidayakan untuk burung-burung kecil lainnya. Jadi ya semoga alam ini kembali seperti dulu, setidaknya separuh atau seperempatnya ya teman-teman. Oke, dan di sini kita ngobrolnya kejauhan, dan kita saksikan tanpa terasa ini burung jalak yang umurnya 23 harian itu sudah mulai keluar. Ini sedang saya ajari keluar. Jadi untuk teman-teman yang bertanya bagaimana caranya melepaskan burung yang masih anakan, sebenarnya kalau masih kecil seperti ini belum waktunya kita keluarkan teman-teman. Tapi kita lihat-lihat burungnya. Kalau burungnya kayak gini kelihatannya nggak galak-galak banget ya, bisa dikeluarkan teman-teman ya. Jadi ini kita juga bisa cek untuk anakan burung apa ya, jalak maput ya, atau jalak mata putih anak tunggal. Ini umurnya sudah sekitar 14 hari teman-teman. Jadi karena dia untuk pertumbuhannya lambat, karena dia itu kemarin diternak di dalam kandang, maka dia mengalami kelainan ya, bukan kelainan apa-apa, cuma kelainan untuk pertumbuhannya itu lambat banget. Ini harusnya sudah berbulu rapat, tapi kalau di dalam kandang akhirnya seperti ini. Bahkan dia kalau anaknya cuma satu itu emang dingin ya, jadi untuk pertumbuhannya benar-benar berkurang drastis gitu. Dan di sini walaupun kecil kita juga mengajari makan fur, karena di sini jangkriknya ambil dulu sih susah ya. Ini untuk diperlihatkan itu kasih makan fur. Jadi untuk teman-teman juga ada yang tanya kalau yang kecil bisa dikasih fur nggak? Bisa saja, tapi nggak seharian ya. Walaupun burung ini bisa hidup, tapi untuk pertumbuhannya kasihan banget ya, dan kesehatannya pun kurang. Jadi kalau pengen burung kalian yang kecil bisa maksimal untuk umurnya dan sehat untuk kita lihat, itu kasihlah dulu untuk serangga ya. Walaupun burung ini sebenarnya cocok banget dikasih fur ayam dan fur-fur yang lain, tapi itu kalau umuran gede gitu ya. Jadi kalau dilepaskan, burung yang khusus dilepaskan itu burungnya cenderung lebih cepat lapar daripada burung yang kita kandangkan, sehingga mereka doyan fur apa saja teman-teman ya. Jadi rekomendasi banget untuk burung yang masih kecil kalian kasih serangga saja. Untuk furnya ya sekali 2 kali saja ya teman-teman. Itu untuk versi yang di sini yang sering kita lakukan di sini teman-teman. Oke, jadi ini umur sekitar 13 hari itu seperti ini. Ini untuk burung jalak yang kita kandangkan ya, atau diternak di dalam kandang gitu ya. Jadi selain risiko-risiko, kita juga ceritakan juga ya yang ini, karena inilah faktanya. Dan di sini kita berbalik ke burung awon-awon atau siring gunting ya, bukan ya. Awon-awon siring gunting ya, itu mirip, tapi di sini adalah burung dasi. Di burung dasi jeli. Burung dasi jeli ini bunyinya tidak seperti burung-burung dasi jeli yang merah itu yang ada suara horornya, tapi ini untuk suaranya mirip seperti tikusan teman-teman. Jadi yang bilang dasih kenapa? Karena burung ini walaupun bunyinya bukan suara dasih atau warnanya bukan suara dasih, warnanya bukan warna dasih, tapi burung ini tuh sering banget menitipkan telurnya, sehingga burung ini disebut dasih ya. Oke, dan di sini juga di sebelah ada burung anis yang tadi pagi juga yang satu sudah dikejar-kejar kucing dan kita nggak bisa menyelamatkannya. Jadi ini tinggal satu teman-teman. Kita nanti lihat ya. Untuk yang satunya itu udah digigit 3 gigitan ya Allah, dan itu kita temukan sudah meninggal teman-teman. Jadi sangat-sangat miris sekali kita rasakan, dan kita juga berpikir inilah resiko daripada aviari tanpa pagar, pelihara burung-burung di aviari seperti ini. Apalagi burung-burungnya itu masih muda, masih perlu pembelajaran ya teman-teman. Sehingga ya kita cek langsung burungnya itu seperti ini teman-teman. Padahal dia nggak sampai ngeluarin darah, dia lukanya itu nggak sampai parah-parah banget, tapi karena digigit pas lehernya. Kucing itu hebat banget, pinter banget kalau menangkap sesuatu itu lehernya itu digigit, sehingga dalam waktu 1 menit dia sudah mati teman-teman. Aduh kasihan banget ya. Dan di sini ikannya tinggal satu. Semoga saja teman-teman yang di sana masih bisa menemukan burung ini, dan yang dekat sama kita ya mohon ya untuk
mengadopsi anaknya agar kita bisa melihara di sini untuk berteman dengan ini. Toh di sini juga kita akan melepaskannya lagi. Ya, setelah mandiri, setelah bisa nyari makan sendiri, kita juga melepaskan burung-burung seperti yang sudah-sudah ya teman-teman. Jadi untuk versi burung liar tidak pernah menjual belikan burung, dan mohon maaf untuk teman-teman yang mau beli atau mau ambil. Jadi di sini nggak jual burung ya teman-teman. Jadi untuk yang mau banyak juga pertanyaan atau bahkan di kolom komentar ya, itu Bang mau beli burungnya gimana Bang ya. Jadi kita tidak jual burung, namun kita di sini bisa membantu kalian untuk yang jauh dari perburungan ya, khususnya burung jalak. Itu kita bisa tunjukkan kepada kalian semua. Jadi kita bisa bantu gimana caranya untuk memilihnya, dari ombyokan kah atau dari anakan kah, itu ya kita bisa membantu ya teman-teman. Jadi ya sekali lagi kita di sini tidak jual burung gitu. Nah, di sini kita lihat juga untuk telurnya, karena tadi itu sudah saya lepaskan tapi belum bisa terbang ke sarangnya, sehingga di sini dia bertelur sembarangan. Jadi dia nggak bisa bertelur di sarang, namun untuk burung ini bertelur di aspal teman-teman ya. Jadi sangat-sangat sayang sekali, sangat-sangat disayangkan sekali untuk khusus di pagi hari ini udah mendung terus membawa sial juga teman-teman. Jadi ya begitulah, sekali lagi resiko-resiko yang harus kita tanggung. Dan di sini kita juga bisa melihat untuk burung yang di sana disayang sama teman kita tapi dibenci oleh saya ini. Jadi untuk burung jalak kebo kalau lihat kucing itu biasa aja bahkan ditarung. Tapi kalau selain burung jalak kebo itu nggak tahu, nggak ada respon apa-apa, sehingga burungnya gampang sekali ditangkap sama kucing ya teman-teman. Bahkan kucing ini mau makannya loh. Saya sudah sering sekali kehilangan burung karena dimakan sama kucing ini. Ya, jadi khusus untuk jalak kebo, pertanyaan nih, jawab pertanyaan kalian ya. Bang, gimana kalau ada kucing? Wah, kalau habis itu kalau ada kucing Bang, kalau di sini. Tuh ya. Untuk jalak yang sudah lama diliarkan di alam liar seperti ini, insya Allah itu tidak dimakan kucing ya. Jadi berani sama kucing. Biasanya kalau yang lebih tua itu ngajarin dulu kalau ada kucing itu ditarung, ditabrak, dikejar, dan dikasih suara keras sehingga kucingnya akan lari. Kalau nggak lari ya orangnya ya yang mantau mendengar itu harus kita kejar, dan untuk kucingnya kita kejar gitu biar nggak tuman gitu ya, nggak kebiasaan ya. Jadi begitulah untuk cerita kucing dan cerita-cerita sial banget di pagi ini. Jadi saya merasa miris sekali kehilangan beberapa burung ya. Nah ini untuk burung-burung yang kita kandangan, masih kita kalau melihat burung di kandangan itu sebenarnya kasihan banget teman-teman, sungguh kasihan banget. Tapi bagaimana lagi, karena di sini kita sedang mempelajari burung-burung yang baru ya, burung-burung yang belum pernah keluar di sini, sehingga kita bisa memperbanyak atau mencetak untuk indukan ya, sebelum burung-burung kecil yang lain, sebelum burung-burung jenis burung yang lain kita budidayakan di sini, kita perbanyak di sini. Walaupun kita pernah mengeksperimen di sini ya teman-teman. Kalau yang belum tahu, kalau yang baru gabung bisa cek video sebelumnya bagaimana cara saya membudidaya burung ciblek dan burung-burung kecil lainnya ya, yang udah pernah jadi gitu ya, seperti pladosma itu. Oke, dan kita bisa cek juga ini burung yang langka sekali. Ini nggak tahu namanya, ini kanis biru atau siung batu biru, kita nggak tahu. Intinya di sini burungnya biru seperti burung telidean, namun kalau telidean masih muda itu nggak kayak gini ya. Jadi ini bulunya seperti telidean tua dan seperti telidean yang jantan. Jadi suaranya itu biru semua untuk warnanya teman-teman. Dan di sini karena burungnya masih ngawur, kita belum bisa melepaskannya. Takutnya kalau dilepas nanti berpisah sama yang satunya, sehingga nanti tidak ketemu dan tidak bisa berkembang biak di alam kita ya teman-teman. Jadi di sini kita pertahankan dulu hingga mereka tumbuh besar, udah siap dilepaskan. Nah, di situ kita akan melepaskan agar burung ini berkembang biak di alam kita, walaupun burung ini habitatnya tidak di sekitar kita, melainkan di lain kabupaten teman-teman. Jadi ini burung dari jauh ya. Jadi nggak tahu namanya. Untuk teman-teman yang pernah pelihara silahkan komentar saja ini burung apa, untuk pengalaman kita dan teman-teman kita tahu bahwa burung ini sebenarnya namanya ini gitu ya. Oke, dan kita bisa ya, kita asik banget ya kalau melihat burung-burung yang seperti ini itu nggak ada henti-hentinya gitu. Jadi
Ya begitulah burung-burung yang sedang dipelajari untuk mandiri dan dipelajari untuk bisa terbang sehingga kita bisa melepaskannya di alam lagi. Oke, di sini ada burung jalak yang nakal dan jahil juga. Ini saya kandangkan, sengaja saya taruh di glodok burung jalak putih ya, bukan glodok tapi ini kandang. Jadi agar mereka akur di sana itu ya. Ya semoga saja tidak tarung karena itu jahil banget kalau ada burung-burung yang kita pelajari keluar itu dikejar-kejar. Jadi sampai kemanapun dikejar-kejar, kasihan banget ya. Sehingga burung yang kita pelajari untuk keluar nggak bisa keluar, gagal ya. Itu jadi itu untuk yang cerita yang lalu ya. Oke, jadi di sini kita kembali ke burung-burung yang belajar dilepaskan atau burung-burung yang umurnya sekitar 23 hari nih. Oh, sudah nangkring, sudah kayak burung-burung yang dewasa ya. Jadi di sini juga kita bisa menyaksikan kalau burung-burung ini sudah bisa keluar masuk ke kandang. Kalau nyaman seperti ini, kalau nggak ada gangguan, burungnya itu sebenarnya nggak mau kabur ya, karena burungnya itu memang lulut gitu. Ya ini mungkin karena terahnya udah terah burung kayak gini ya, karena ternyata burung ternakan. Mungkin lain dengan burung yang dapatnya itu di hutan ya, atau muda hutan. Mungkin untuk pembelajarannya lain lagi untuk step by stepnya teman-teman. Oke, dan ini untuk jalak boninya ya sudah bisa belajar mandiri gitu ya. Umur 23 hari teman-teman udah bisa kayak gini. Padahal prediksi itu 25 sampai 30 hari dia baru bisa belajar mandiri atau belajar nocok-nocok sesuatu ya teman-teman. Oke, dan setelah beberapa menit ini burungnya sudah pada keluar dan berkeliaran berlatih menjadi penghuni aviari kita, aviari tanpa pagar ya teman-teman. Ya, kalau tanpa pagar sebenarnya bukan aviari ya, tapi karena di sini yang namanya burung di halaman itu namanya halaman kita sebut aviari, meskipun halaman ini tidak dipagar teman-teman. Oke, dan sangat asik sekali kalau kita bisa bermain dengan anakan burung, apalagi anakan yang masih paut seperti ini tuh indah sekali gitu. Meskipun dia kalau sudah gede biasanya ya lain lagi, karena burung yang jarang kita kandangkan atau bahkan burung yang tidak dikandang kalau sudah dewasa itu takut banget sama manusia, meskipun mereka masih terlihat jinak ya. Jinaknya juga jinak lalat, jinak mau menempel di pundak, di badan, tapi untuk kita tangkap itu nggak bisa ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kalau masih kecil tuh mau nempel di tangan kita. Tapi kalau sudah besar itu ya dia lain lagi, karena burung ini kebiasaan di luar sehingga agak-agak takut dengan pemeliharanya ya teman-teman. Namun begitulah yang kita harapkan agar burung ini selamat dari predator dan dari tangan-tangan nakal di sekitar kita ya teman-teman. Oke, itu sedang belajar mandi di sana rupanya, dan burung-burung ini sangat lain sekali dengan burung yang diternak di dalam kandang atau burung-burung yang kita pelihara dari sindil. Itu kalau umur 23 hari itu sebenarnya nggak seperti ini ya. Kita pun nggak menghitung untuk umurnya, tapi karena kita pernah memperlihatkan pertama burung ini melihat sindilnya itu umur 4 hari, sehingga kita bisa mengetahui bahwa umurnya itu sampai sekarang berapa hari ya. Jadi umur burung jalak ini adalah 22 sampai 23 hari. Kenapa kok ada 2 hari yang disebut? Karena burung ini sekali netas nggak semua. Jadi satu menetas sekarang dan biasanya besoknya lagi ada penetasan lagi. Jadi nggak satu hari itu menetas semua ya teman-teman. Intinya seperti itu. Dan ini kalau semua burung jalak kebo anakan biasanya kalau melihat burung responnya akan seperti ini teman-teman. Jadi melihat air ya, bukan melihat burung. Aduh, belepotan. Jadi kalau lihat air itu seperti ini ya, sangat indah sekali karena mereka memang burung yang suka dengan air. Di peternakan pun kalau cuma kita kasih air dengan semangkuk air cepuk ya, cepuk tempat minum burung itu nggak cukup teman-teman. Sehingga kalau diternak itu harusnya rekomendasi banget ya, direkomendasikan untuk teman-teman yang baru pemula, yang baru belajar, itu harus tempatnya yang besar sehingga mereka
mandri. Jangan khawatir kalau burungnya yang ngeram itu mandi terus telurnya urung, itu nggak apa-apa karena itu sudah diatur dan sudah diketahui si indukan yang ada. Jadi mungkin memang yang namanya telur dierami itu butuh kelembaban juga ya, walaupun kelembabannya itu untuk ukurannya kita nggak tahu. Oke, mungkin sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Untuk video kali ini adalah video yang agak-agak apes sedikit, namun ya kita nggak pernah menyerah. Kita selalu berusaha agar burung ini selalu banyak di sini. Begitu saja, terima kasih. Salam burung tanpa kandang, salam sukses juga.